Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. 72.000 utas bantu dengan 1.440 utas utama, mereka menjalin dan membuat bola kristal genetik dan jiwa bergabung dengan sempurna dengan tubuh, membuat seluruh bagian dalam tubuh menjadi alam semesta internal. Seorang pejuang normal akan menjalani evolusi normal pada terobosan secara alami. Namun, manual pelatihan teknik ini membiarkan tubuh meniru alam semesta internal yang mendorong tubuh untuk berevolusi pada tingkat genetik. Setiap kali gen berevolusi sedikit, itu akan membuat kekuatan tubuh tumbuh dalam jumlah besar. Oleh karena itu, evolusi gen harus sangat lambat dan hati-hati. Saat ada kesalahan, itu akan mengakibatkan tubuh, jiwa, dan bola energi genetik hancur. Ini terlalu mengejutkan. Tetesan energi mengikuti benang terus-menerus dan menembus sel-sel tubuhnya, mendorong mereka untuk berevolusi dari dalam. 72.000 utas pendukung dan 1.440 utas utama membentuk revolusi alam semesta yang sempurna, mendorong setiap sel untuk berubah secara perlahan, meskipun lambat, itu terus berlanjut. Evolusi gen yang pernah menyebabkan perubahan besar dalam tubuh. Pipa, pop, suara bergema dari tulang dan ototnya. Ini terlalu mengejutkan, terlalu indah. Luo Feng memejamkan matanya, wajahnya mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Itu bukan karena evolusi gennya tetapi karena alam semesta sempurna yang terbentuk di dalamnya. 72K utas bantu dan 1.440 utas utama, bola kristal energi genetik dan roh bersama dengan tubuh, semua ini bergabung bersama untuk membentuk alam semesta di dalamnya. Luo Feng murni mengikuti instruksi dari manual, dia bahkan tidak mengerti keajaiban di dalamnya, membaca kata demi kata dari manual, ketika dia merasakan ini. Dia terpesona tak tertandingi, hampir seolah-olah dia melihat hal yang paling indah di dunia. Seiring waktu berlalu, Luo Feng benar-benar terpesona oleh alam semesta sempurna yang terbentuk di dalam tubuhnya, dan gennya didorong untuk berevolusi oleh alam semesta yang berputar ini. 1 hari, 2 hari, dalam sekejap mata, 20 hari telah berlalu. Luo Feng tiba-tiba berkedut hebat. Tidak bagus, dia menatap dengan mata terbelalak, matanya merah, semua kulit dan ototnya robek dan tulangnya patah, tiba-tiba dia menjadi pemandangan berdarah. Alam semesta yang sempurna di dalam tubuhnya juga terpengaruh oleh ini, bergetar tanpa suara, dan tiba-tiba, seluruh tubuhnya hancur menjadi abu. Pakaiannya jatuh ke lantai, meninggalkan tumpukan abu. Luo Feng hilang. Dalam dunia internalnya, di tengah udara benua logam yang luas, energi emas yang kuat berkumpul dan terbentuk di sekitar inti, membentuk bola bundar emas, sejumlah besar kabut emas masuk dan semakin kuat. Gemuruh, bola emas terbelah hampir seperti telur, seorang pria berambut hitam yang benar-benar telanjang melayang di dalam, itu adalah tubuh buminya yang dihidupkan kembali. Manualnya benar, dia mengangguk, teknik evolusi ini sangat berbahaya, dari 9 level, semuanya bisa menghancurkanku jika aku tidak hati-hati. Meningkatkan keamanan, 1. Tubuh harus cukup kuat, 2. Alam semesta harus dibangun lebih banyak. Sempurna. Semakin kuat tubuhnya semakin baik, jika itu adalah kematian yang kuat, mencapai tingkat di mana dia dapat bangkit kembali di tingkat sel. Maka tidak akan ada bahaya dalam pelatihan ini. Bahkan jika dia menjadi debu, dia bisa berubah dan mencoba lagi. Tentu saja, karena Luo Feng memiliki tubuh yang lain, dia memiliki efek keamanan yang sama. Dan alam semesta yang terbentuk di dalamnya, meskipun manual menjelaskan bagaimana membangunnya, hanya secara kasar menyatakan demikian. Menurut manual, semakin dekat dengan kesempurnaan alam semesta dibangun di dalamnya, semakin dekat dengan keajaiban alam semesta yang sebenarnya. Maka bahkan tubuh yang lebih lemah tidak akan memiliki masalah. Revolusi alam semesta? Sulit dipercaya. Hanya siapa yang menciptakan teknik ini? Mata Luo Feng dipenuhi dengan ketidakpercayaan, jangan bilang dia sudah mencapai tingkat yang melebihi hukum alam semesta? Alam semesta itu sangat misterius. Hanya undang-undangnya saja, ada banyak macamnya. Dan pergerakan alam semesta, di mana banyak hukum terjalin dan berputar, itu mirip dengan banyak roda gigi yang bekerja bersama. Seperti waktu, ruang mereka tidak dapat dipisahkan, hanya ketika mereka bekerja bersama, kerangka ruang alam semesta akan lengkap. Oleh karena itu, untuk memahami seluruh revolusi ini, lebih sulit daripada sekadar memahami hukum ruang atau waktu. Tingkat makhluk apa ini, untuk dapat menciptakan teknik yang mensimulasikan revolusi alam semesta? Mata Luo Feng dipenuhi dengan kebijaksanaan, hampir seperti ketika dia belajar matematika di sekolah. Luo Feng sekarang bisa, melalui 72.000 utas bantu dan 1.440 utas utama, bola dan tubuh energi genetik dan rohnya. Dia bisa menggunakan semuanya untuk mempelajari alam semesta.
Hukum ruang dan waktu, emas, kayu, air, api, bumi, angin, cahaya, guntur. Ini adalah hukum asal alam semesta, namun mereka hanya merupakan bagian dari seluruh revolusi alam semesta. Saya bahkan tidak dapat membayangkan bahwa revolusi alam semesta dapat disimulasikan melalui 72.000 utas bantu dan 1.440 utas utama, bola dan tubuh energi genetik dan rohnya. Bahkan hanya karakteristiknya saja, itu saja tidak dapat dipercaya. Luo Feng menatap ruang di atas dan merasa terpesona. Benar-benar terpesona. Tentu saja tidak peduli betapa terpesonanya dia, hanya itu. Luo Feng belum sepenuhnya memahami salah satu hukum asal, namun untuk menjadi abadi, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menyentuh revolusi sejati alam semesta. So, dia menghilang dari dunia internal. Di dalam ruang rahasia, Luo Feng telanjang muncul di udara, pohon anggur kontak awan yang jatuh di lantai dengan cepat menjadi pakaian yang menutupi tubuhnya. Tubuh bumi dan binatang bertanduk emas adalah bentuk kehidupan daging dan darah, karena tubuh bumi gagal, aku akan membiarkan binatang bertanduk emas mencoba. Luo Feng duduk bersila. Di dunia batin, binatang bertanduk emas berbaring di tanah yang luas seperti pegunungan hitam besar. Binatang bertanduk emas itu berbeda dari manusia. Pertama, bola kristal energi genetiknya sebenarnya adalah 4 tanduk di kepalanya. Sejak lahir, ia akan terus-menerus memasukkan semua energi genetiknya ke dalam tanduknya. Sekarang, inti dan jiwa sejati selalu bersama tubuh manusia atau tubuh mosa. Namun, kesadaran membutuhkan pengikut, dan hanya bola kristal jiwa yang memiliki kesadaran. Oleh karena itu ada bola kristal jiwa lain di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, persis sama dengan bola kristal jiwa tubuh manusia. Sebenarnya, apakah itu tubuh manusia atau bola kristal dari tubuh binatang bertanduk emas, itu persis sama dengan jiwa di dalam inti utama. Satu-satunya perbedaan adalah, inti dan jiwa terhubung ke dunia internal. Saat jiwa hancur, dunia internal akan runtuh dan Luo Feng benar-benar akan mati. Dan tubuh manusia bumi, binatang bertanduk emas dan klan Mosa, bahkan jika 3 tubuh dihancurkan, itu tidak mempengaruhi inti utama. Aku akan membiarkan binatang bertanduk emas itu mencoba jika itu bisa menyelesaikannya. Saya harap itu tidak gagal. Tubuh manusia hanya sebesar itu, jika gagal, aku dapat dengan mudah membuat ulang tubuh lain dan energi yang digunakan tidak akan sebanyak itu. Namun, binatang bertanduk emas itu bahkan lebih besar dari pegunungan. Saat gagal, untuk benar-benar menciptakan kembali tubuh lain, energi yang digunakan akan lebih dari 10.000 kali lipat dari tubuh manusia. Tubuh manusia bahkan tidak setinggi 2 meter. Tubuh binatang bertanduk emas itu panjangnya 90 km, ekornya saja hampir 90 km panjangnya, tingginya lebih tinggi dari gunung tertinggi di bumi berkali-kali. Menciptakan kembali tubuh manusia bumi hanyalah hidangan sederhana. Untuk menciptakan kembali binatang bertanduk emas yang besar, energi yang digunakan dari dunia internal, Luo Feng mungkin harus menunda terobosannya ke tingkat penguasa sektor beberapa tahun. Dalam sekejap, sebulan telah berlalu. Di dalam ruang rahasia, Luo Feng membuka matanya dan mengungkapkan senyuman. Dia telah melatih bagian pertama manual tanpa nama sepanjang bulan ini, tentu saja dia hanya memiliki bagian pertama. Tubuh buminya telah gagal 3 kali, namun kekuatannya telah meningkat, itu benar-benar berlipat ganda. Binatang bertanduk emas telah dilatih dengan hati-hati, setiap kali bertindak sesuai dengan pengalaman tubuh bumi. Itu akan berjalan sedikit dan berhenti dan menunggu tubuh manusia mendapatkan lebih banyak pengalaman sebelum melanjutkan. Walaupun demikian, binatang bertanduk emas itu masih mati sekali, tubuhnya yang besar langsung hancur. Namun, yang mengejutkan Luo Feng, saat ia hancur, sejumlah besar abu yang terbentuk benar-benar bergabung bersama untuk membentuk tubuh binatang bertanduk emas yang baru. Artinya, abu itu memiliki jumlah energi yang sama dengan seluruh binatang itu. Penghematan energi, Luo Feng sangat senang saat itu. Benar, apakah binatang bertanduk emas itu dihancurkan atau dihidupkan kembali? Itu semua ada di dalam dunia internalnya, pelestarian energi bukanlah hal yang aneh. Gen binatang bertanduk emas jauh lebih kuat daripada manusia bumi. Evolusi ini jelas lebih sulit. Bulan ini, tubuh binatang itu meningkat sekitar setengahnya, peningkatannya tidak secepat tubuh manusia bumi. Luo Feng bergumam, tersenyum. Benar, peningkatannya tidak secepat tubuh manusia bumi. Namun, binatang bertanduk emas itu sudah sangat menakutkan dan kuat, meningkatkan kekuatannya 50% lagi, itu mengejutkan. Luo Feng bangkit dan membuka pintu kamar. Berjalan di jalan setapak, dia bertanya, Babata. Luo Feng, ada apa? Perusahaan alam semesta virtual mengirim 29 staf teknis, keluarga Luo saya juga mengatur lebih dari 10 juta pekerja alam semesta untuk melakukan konstruksi skala besar, merombak bumi. Saya meminta Anda mengawasi seluruh proses, tidak ada insiden kan?
Luo Feng bertanya, saat ini perombakan bumi sudah dalam tahap selanjutnya, tentu saja teknologi perusahaan alam semesta sangat maju, maka prosesnya juga cepat. Tentu saja tidak ada insiden, saya menempatkan lebih dari 10 juta robot bahkan lebih kecil dari nyamuk pada pekerja itu sebagai pengawasan, saat mereka menemukan bahan yang mirip dengan papan black metal, mereka akan segera melaporkan. Jawab Babata, bagaimana kabarmu, apakah ada bidak kedua? Luo Feng bertanya. Sementara dia tenggelam dalam pelatihan, dia telah memesan. Sangat jelas, bidak yang dia miliki tidak lengkap. Setidaknya memiliki bagian pertama penuh dalam manual, 8 level lainnya di belakang tidak lengkap. Tidak ada apa-apa, jawab Babata. Ayo lakukan ini, kita akan membangun robot pencari dalam skala besar. Mata Luo Feng berbinar, manual ini adalah harta yang tak ternilai. Dari sudut pandang Luo Feng, itu mungkin bernilai lebih dari semua hartanya digabungkan. Jika Anda tidak punya waktu untuk membangunnya, pesan saja, pesan sejumlah besar pencarian kecil. Robot dan menggali seluruh bumi. Dipahami, Babata sangat bersemangat. Luo Feng tidak berharap dapat menemukan di planet bumi rumahnya papan logam hitam yang berharga ini. Namun dari deduksinya, dia hanya memperoleh sebagian kecil darinya, kemungkinan besar akan ada bagian lain di bumi. Dengan perintahnya, mereka dengan cepat memerintahkan 1 triliun robot pencari kecil yang dikirim langsung ke planet mineral yang dekat dengan bumi di distrik kosong tempat pertukaran terjadi. Setelah itu, kapal Luo Feng membawa robot pencari dalam jumlah besar kembali ke bumi. Metode untuk melewati transfer alam semesta dari alam semesta yang gelap ke koordinat bumi yang dicakup oleh teknik luar angkasa, itu adalah rahasia mutlak yang hanya dimiliki oleh keluarga Luo. Saat Babata mengendalikan robot kecil yang tak terhitung jumlahnya yang terjun jauh ke banyak benua, lautan, memulai pencarian mereka. Di dalam alam semesta yang gelap, seberkas cahaya hitam dengan cepat terbang melalui alam semesta yang gelap dan sunyi, kecepatannya melebihi kecepatan cahaya, tiba-tiba, ia mulai melambat, sangat cepat, orang dapat dengan jelas melihat bahwa ini adalah makhluk berbentuk manusia, dia, diselimuti oleh baju besi ungu kuno. Dengan hanya matanya yang terlihat di bawah helmnya. Sebuah tubuh terbang melalui alam semesta yang gelap? Ini adalah tanda dari keabadian. Tentu saja di alam semesta, beberapa penguasa sektor yang kuat dari ras yang lebih kuat juga dapat melakukan perjalanan alam semesta, tetapi ini jarang terjadi. Menggunakan teknik luar angkasa untuk menyembunyikan koordinat, suara serak bergema di alam semesta yang gelap. HMPH, ini sangat rata-rata, saya dapat dengan mudah memecahkannya. Namun, karena saya tidak ingin membiarkan perusahaan alam semesta virtual menemukan jejak apapun, saya tidak dapat memecahkannya begitu saja. Lalu, untuk melakukan perjalanan alam semesta, itu akan memakan waktu. Prajurit lapis baja ungu itu terbang perlahan, matanya menatap dingin ke sekeliling, 10.000 li ruang di sekitarnya bergetar dengan tatapannya. Ruang melengkung dan berubah. Prajurit lapis baja ungu juga menjadi kabur, secara bersamaan dia terus mengubah posisinya. Setelah sekitar setengah jam, prajurit lapis baja ungu yang terus bergerak tiba-tiba berhenti. Pada saat yang sama, alam semesta yang gelap mengirimnya ke alam semesta yang sebenarnya. Sebuah matahari besar seperti bintang, di sekitarnya planet-planet lain berputar. Ini adalah tata surya. Ruang tata surya yang tenang dan indah, pria lapis baja ungu muncul entah dari mana. Misi telah selesai, aku tidak bisa menunda. Dewa lapis baja ungu menatap planet biru langit yang jauh. Itu seharusnya bumi dalam laporan, rumah dari kejeniusan mutlak Luo Feng. HMPH, sangat cepat, kejeniusan umat manusia lainnya akan jatuh. Dia melambai dan sebuah kapal semesta abu-abu yang memiliki diameter 120 meter muncul. Dewa lapis baja ungu langsung menjadi cahaya hitam dan dengan cepat berakselerasi ke kecepatan cahaya dengan tubuhnya, menghilang dari alam semesta yang sebenarnya, meninggalkan kapal alam semesta abu-abu berbentuk cakram itu. AI kapal berbicara. Penanda alam semesta dikonfirmasi. Kita sudah sampai di tujuan. Tim ke-13, mulai rencana pramuka. Kapal berbentuk cakram abu-abu terbang menuju bumi. Kapten, siapa yang mengirim kita langsung ke sini? Keabadian yang mana? Aku bahkan belum pernah melihat keabadian di organisasi. Diam, ini adalah hal-hal yang bahkan aku tidak berhak untuk mengetahuinya. Anggota tim ke-13 berdiskusi di dalam kapal, tiba di bumi. 3 hari kemudian, di pangkalan rahasia bawah tanah dari planet kehidupan duniawi Walo. Kapten, tim bumi telah mengirim laporan. Nomor 9 memiliki sebagai laporan. Pria botak bermata 3 berseragam hitam itu mengungkapkan senyuman. Setelah 402 tingkat terjemahan bersama dengan karakter dari koordinat alam semesta itu, rincian laporannya adalah, Kapten Superior, ini sebagai situasi terburuk yang kita harapkan, bumi telah sepenuhnya direnovasi. Tim ke-13 kami tidak memiliki cara untuk mendekati Luo Feng atau membunuhnya. Pria berseragam perak itu berkata dengan hormat.
Manusia selalu melindungi kejeniusan mereka dengan baik. Pria bermata 3 botak berseragam hitam itu tersenyum. Dia tidak pernah berencana untuk membunuhnya sekarang. Apalagi, membunuh salah satu jenius mutlak dari 1008 negara alam semesta akan selalu menghasilkan rongga besar. Perusahaan alam semesta virtual pasti akan memulai pencarian dan penyelidikan besar-besaran. Menyapu, Del. Lewati pesanan. Pria berseragam hitam itu berbicara. Pria berseragam perak itu segera mendengarkan dengan seksama. Menurut perintah sebelumnya, invasi bumi dan cari semua informasi yang berkaitan dengan Luo Feng. Saat ini tidak ada batasan waktu untuk ini, kata pria berseragam hitam itu. Ya, dengan pengaturan organisasi misterius, kelompok ke-13 menyerbu bumi. Luo Feng bahkan tidak mendeteksi mereka. Luo Feng melanjutkan pelatihannya. Satu sedang mempelajari manual tanpa nama itu. Tentu saja lebih banyak energinya masih dihabiskan untuk coretan ruang waktu dan tablet 9 alam semesta bersama dengan teknik cakar. Menurut rencananya, saat dia ditempatkan di luar sebagai penguasa domain, dia sebagian besar akan tetap tinggal di dunia, kecuali jika perusahaan alam semesta virtual mengatur misi khusus. Dalam keheningan, tahun-tahun berlalu. Dalam sekejap mata, Luo Feng telah kembali ke bumi selama lebih dari 50 tahun. Bumi, benua Asia, kota Yangzhou, keluarga Luo. Yang mulia, Luo Feng, posisi Anda sebagai utusan pengawas Departemen Ganwu dari perusahaan alam semesta virtual, selama 50 tahun ini, Anda telah melakukan beberapa pekerjaan hebat. Seorang pria botak berjubah putih tersenyum gembira dan berkata, mengapa Anda tidak menceritakan kisah-kisah hebat sehingga kami para petani yang belum pernah melihat apapun dapat mendengar tentang mereka? Kakak kedua, saat kamu kembali ke bumi, kamu menggodaku. Ayo, duduk. Luo Feng tersenyum dan berteriak. Haha, Dewa Petir tertawa dan duduk. Luo Feng mengobrol dengan saudara laki-lakinya yang kedua dan berseru selama 50 tahun terakhir. Sudah sangat damai selama 50 tahun terakhir dia kembali. Dengan statusnya sebagai utusan pengawas, dia sering pergi ke jaringan alam semesta virtual, ke Pulau Ametis dan dengan hati-hati mengawasi aktivitas Departemen Ganwu, dari mana dia menemukan kesalahan tertentu. Namun, melawan 3 taipan yang bersemangat, dia sangat lunak dan membiarkan hal-hal tertentu meluncur. 50 tahun ini, peningkatan hukum asalnya lebih lambat. Hukum alam semesta, mereka semakin sulit ke belakang, dan itu bukan peningkatan linear. Gambar rintik hujan tablet 9 Universe Primal Chaos, gerimis, gambar badai petir, setiap gambar jauh lebih sulit dari sebelumnya. Gambar gerimis 36 keajaiban hukum ruang angkasa, dia telah sepenuhnya memahami. Namun hujan badai bahkan lebih dalam 72 tetes, meskipun dia memiliki beberapa pemahaman, dia bahkan belum menyelesaikan salah satu keajaiban. Menurut deskripsi buku dan proyeksinya sendiri, 72 keajaiban hukum ruang angkasa yang paling sulit, waktu yang dihabiskan mungkin 100 kali atau bahkan lebih dari jumlah waktu yang digunakan pada 36 sebelumnya. Saat itu Lian Luo juga menghabiskan 3000 tahun belajar di kotak kekacauan utama sebelum dia menyelesaikan semuanya, hanya bisa dibayangkan betapa dalamnya. Memahami hukum ruang angkasa, dibandingkan dengan memahami keajaiban hukum ruang angkasa memiliki tingkat yang berbeda sama sekali. Namun, dia berbeda dari Lian Luo. Pertama, dia memiliki 3 tubuh untuk bekerja pada pemahaman, terutama dengan binatang bertanduk emas dengan energi dunia sungai darah untuk memperkuat hukum asal, meningkatkan pemahaman dan penggabungannya dengan total 10 kali. Klan Mosa, sebagai anak ruang angkasa yang disukai, pemahamannya dalam hukum ruang angkasa juga menakutkan. Dengan 2 kombinasi, dia pasti salah satu manusia paling menakutkan dalam sejarah umat manusia. Ketika saya mencapai level penguasa sektor, kecepatan pemahaman saya akan meledak, dengan binatang bertanduk emas dan klan Mosa, dan kekuatan mereka. Lian Luo membutuhkan total 3000 tahun bahkan di kota kekacauan utama. Aku bahkan tidak membutuhkan 3000 tahun di alam semesta yang sebenarnya. Luo Feng sangat percaya diri. Keuntungan dari kota kekacauan utama adalah seseorang memiliki kesempatan untuk melihat tablet 9 alam semesta, dan hukum alam semesta berputar. Dan dia memiliki sesuatu yang dekat dengan efek itu, patung dewa binatang dan coretan ruang waktu. Meskipun dia tidak berada di kota kekacauan utama, itu tidak terlalu buruk. Sayang sekali saya belum bisa menemukan papan black metal kedua. Luo Feng tidak puas di dalam. Selama 50 tahun ini, pemahaman hukum asalnya telah meningkat sedikit, tapi itu sesuai harapannya. Dan melatih manual tanpa nama itu, tubuh buminya telah menyelesaikan level 1 hanya dalam 3 bulan, binatang bertanduk emas itu membutuhkan total 29 tahun sebelum selesai. Saat level 1 ini selesai, gennya membuat tubuhnya berevolusi dan menguat 3 kali lipat. Bahkan dengan kemampuan memperkuat binatang bertanduk emas, itu hanya meningkatkannya 2 kali. Level 1 dari manual tanpa nama ini sudah sekuat ini, sungguh luar biasa.
Sayang sekali, tidak ada yang lain. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Namun, saya tidak bisa terlalu serakah, bisa menemukan level 1 dari manual tanpa nama ini saja sudah tidak buruk. Luo Feng berpikir saat dia mengobrol dengan saudara laki-lakinya yang kedua, Dewa Guntur. Tiba-tiba, Luo Feng, suara Babata bergema di benaknya, ada surat. Luo Feng dengan cepat mengirim seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual. Wilayah primal Gunung Yuxiang, ruang belajar Luo Feng di vilanya. Dia duduk di depan meja dengan Babata seukuran kepalan tangan di bahunya, keduanya menatap layar laptop. Ada banyak detail dalam surat itu. Namun, semuanya hanya mengatakan satu hal. 50 tahun, perusahaan alam semesta virtual akhirnya mengirim misi. Babata bersorak penuh semangat. Ya, akhirnya ada misi, poinnya cukup tinggi. Sesuai dengan persentase penyelesaian, jumlah tertinggi yang bisa saya peroleh adalah 200.000 poin. Luo Feng tersenyum pada detail surat itu. Sebagai utusan pengawas, pekerjaan pertamanya adalah mengawasi Departemen Ganwu, penyelesaian yang akan memberinya 100.000 poin. Tentu saja, banyak anggota wilayah primal yang mencapai tingkat penguasa domain akan tinggal di sana selama puluhan ribu tahun. Hanya mendapatkan 100.000 poin selama puluhan ribu tahun, itu tidak mungkin. Oleh karena itu, pada hari dia mengambil posisi ini, dengan jelas dinyatakan bahwa akan ada beberapa misi khusus yang harus dia lakukan, setiap orang akan memiliki poin untuk dia dapatkan. Tingkat alam semesta, mereka dapat memilih misi mereka sendiri. Level penguasa domain, mereka hanya bisa menunggu dengan sabar hingga perusahaan alam semesta virtual memberi mereka misi. Dia telah menunggu selama 50 tahun, akhirnya ada misi yang harus dilakukan. Waktunya untuk pembantaian. Luo Feng menatap detailnya, sangat sulit untuk mencapai 100% dari misi ini, dan prajurit terkuat yang harus saya bunuh sebenarnya adalah level resmi yang tidak akan mati. Penyelesaian 100%, lebih dari 100 juta poin. Babata bergumam, perusahaan jagat maya benar-benar kejam. Ketika melibatkan perang dengan ras lain, tidak aneh perusahaan alam semesta virtual kejam dalam metodenya. Luo Feng melihat detail di layar. Ini adalah masalahnya, melalui penyelidikan terperinci dari perusahaan alam semesta virtual, itu menegaskan bahwa kerajaan dunia bawah mimpi dari keluarga kerajaan negara alam semesta Ganwu, kepala leluhur keluarga Yao Hai dan muridnya Yefri, dua mayat hidup telah diserbu jiwanya. Dan dikendalikan oleh prajurit klan serangga. Saat ini, dua mayat hidup telah menjadi antek bagi klan serangga. Seluruh keluarga Yao Hai digunakan oleh klan serangga, lebih dari 3,22 juta tahun, mereka diam-diam menyerbu. Saat keluarga Yao Hai menjadi pengkhianat dalam perang, ada kerugian besar bagi umat manusia. Target misi, tersangka keluarga Yao Hai, di bawahnya 18 organisasi elit yang dikendalikan secara rahasia, total 1,200 juta orang, bersama dengan mayat hidup Yao Hai dan Yefri, bunuh mereka semua. Kekuatan target secara detail. 1. Yao Hao dan Yefri adalah kematian normal dari negara alam semesta Ganwu. Setelah memperoleh manual jiwa klan serangga, kekuatan mereka tumbuh pesat. Yao Hai sekarang memiliki kekuatan abadi tingkat resmi dan Yefri memiliki kekuatan jenderal tingkat yang lebih tinggi. 2. 1,200 juta anggota normal, total 39 penguasa sektor, 812 penguasa domain, 91.256 level alam semesta, jumlah pelancong bintang dan level bintang tidak dikonfirmasi. Tujuan misi. 1. Bunuh Yao Hai. Level resmi abadi, penyelesaian akan meningkatkan poin sebesar 20%, kegagalan akan menghasilkan pengurangan 20%. 2. Bunuh Yefri. Jenderal abadi atas, penyelesaian akan meningkatkan poin sebesar 10%, kegagalan akan menghasilkan pengurangan 10%. 3. Bunuh semua 1,200 juta, penyelesaian akan meningkatkan poin sebesar 15%, jika bahkan satu selamat, misinya gagal, tidak ada penalti jika gagal. 4. Bunuh target secara pribadi Gesili, penguasa sektor level 1, penyelesaian akan meningkatkan poin sebesar 10%, tidak ada penalti jika gagal. Secara pribadi membunuh target Biao Aifu, penguasa sektor level 1, penyelesaian akan meningkatkan poin sebesar 10%, tidak ada penalti jika gagal. Bunuh target secara pribadi Tan Bulin, penguasa sektor level 2, penyelesaian akan meningkatkan poin sebesar 15%, tidak ada penalti jika gagal. Secara pribadi membunuh target Biao Leide, penguasa sektor level 3, penyelesaian akan meningkatkan poin sebesar 20%, tidak ada penalti jika gagal. Sumber daya yang dapat Anda gunakan. 1. Tentara ke-9 negara alam semesta Ganwu, tentara kolektif. 2. Skuadron pagoda balap tanduk emas. 3. Sistem informasi perusahaan jagat maya. Batas waktu misi, 1 tahun, misi apapun yang tidak diselesaikan dalam jangka waktu akan dianggap gagal. Hadiah misi, total penyelesaian pada 200.000 poin, poin akhir diberikan.
Orang yang menerima misi, Luo Feng. Perkenalan yang panjang. Luo Feng duduk di mejanya dan melihat ke layar laptop, tersenyum. Alam semesta virtual tidak pernah benar-benar membiarkan saya melakukan sesuatu secara pribadi. Jika mereka ingin saya secara pribadi membunuh tingkat resmi yang tidak akan mati, saya mungkin akan segera menyerah. Skuadron Pagoda Balap Tanduk Emas? Babata menatap layar dari bahu Luo Feng. Detail misinya sangat panjang. Kecuali untuk bagian paling dasar, masih ada perkenalan dari pasukan ke-9 bersama dengan skuadron Pagoda Ras bertanduk emas. Aku harus membunuh 1,2 juta orang kali ini, aku pasti tidak bisa melakukannya sendiri, akan lebih sulit untuk tidak melewatkan siapapun. Luo Feng berkata dengan serius, membiarkan pasukan ke-9 masuk akan menyenangkan, dan melawan 2 orang abadi, mengalahkan mereka akan mudah, tetapi membunuh mereka akan sangat sulit. Aku akan membutuhkan skuadron Pagoda untuk melakukan itu. Tentara ke-9 sangat kuat, skuadron Pagoda adalah kekuatan abadi yang lebih tinggi. Aku tidak bisa menunda, aku akan bersiap untuk pergi hari ini menuju planet Fajar Merah Kekaisaran Dunia Bawah Mimpi untuk bertemu dengan orang-orang ras tanduk emas. Luo Feng menekankan. Hari itu, Luo Feng memberitahu istri dan anak-anaknya, bersama dengan orang tua dan saudara laki-lakinya sebelum diam-diam pergi bersama Dylan yang tidak mati dan 5 penguasa sektor di kapal planet Yunmo, meninggalkan bumi. Kapal planet Yunmo dengan cepat terbang melintasi alam semesta yang gelap dengan kecepatan 50 kali kecepatan cahaya. Di dalam ruang kendali, Luo Feng dan Dylan duduk di dalam. Dylan, dengan pengalaman Anda, bagaimana saya bisa mendapatkan jumlah poin tertinggi dalam misi ini? Yang terbaik adalah mendapatkan 100%. Luo Feng melihat Dylan botak berjubah hitam. Dalam hal pengalaman dan perspektif, dia memucat dibandingkan dengan Dylan, dan dia tidak berani menunda misi pertamanya. Dari 4 bagian misi ini, Dylan menekankan, yang paling merepotkan adalah membunuh 1,2 juta target. Dengan begitu banyak target, saat Anda bergerak, itu akan mengakibatkan kelompok target melarikan diri secara liar, dan dengan 1,2 juta melarikan diri dengan liar di alam semesta, membunuh mereka semua dengan bersih benar-benar tidak realistis sama sekali. Luo Feng mengangguk. Di alam semesta yang luas, bersembunyi di sudut acak akan membuat mereka sulit ditemukan. Oleh karena itu, dari 4 misi, kita harus sangat berhati-hati dalam membunuh 1,2 juta target. Dylan berkata, jika kita tidak bergerak, semua orang tidak boleh bergerak. Saat kita melakukannya, kita harus seperti kilat, membantai semua 1,2 juta dalam waktu singkat. Dipahami. Luo Feng mengangguk. Dan membunuh 2 mayat hidup Yao Hai dan Yefri juga membawa bahaya. Dylan mengerutkan kening, tatapannya dingin, keabadian apapun sangat sulit untuk dibunuh, apalagi kematian tingkat resmi, dan saat informasi apapun bocor dan siapapun dari mereka melarikan diri, berteleportasi melalui negara dewa mereka dapat langsung melakukan perjalanan ke tempat yang jauh. Di alam semesta, tidak mungkin menemukannya. Luo Feng mengangguk. Benar, mereka tidak bisa ceroboh tentang ini. Dari 4 misi, membunuh Yao Hai, Yefri, kegagalan akan menghasilkan pengurangan. Dylan menekankan, kegagalan tidak hanya berarti tidak ada penyelesaian, bahkan akan menghasilkan poin yang lebih rendah secara keseluruhan. Luo Feng mengangguk. Jika dia telah menyelesaikan 2 misi lainnya, secara pribadi membunuh 4 penguasa sektor dan mendapatkan penyelesaian 55%, bersama dengan membantai 1,2 juta target sepenuhnya dan memperoleh tambahan 15%. Namun saat dia tidak membunuh 2 mayat hidup, itu berarti pengurangan 30% dari penyelesaiannya, meninggalkan hanya 40% yang selesai di akhir. Akhirnya, misi pembunuhan pribadi. Dylan tersenyum, sebenarnya, 4 penguasa sektor ini tidak penting bagi perusahaan alam semesta virtual, tetapi kekuatan mereka akan memberi Anda kesempatan bagus untuk menguji kekuatan dan kemampuan Anda. Luo Feng mengangguk. 4 penguasa sektor, 2 penguasa sektor level 1, 1 level 2 dan yang terakhir level 3. Mengizinkan penguasa domain level 9 untuk membunuh penguasa sektor ini, hanya perusahaan alam semesta virtual yang akan mengatur sesuatu seperti itu. Dan tingkat penyelesaian untuk pembunuhan ini cukup tinggi, membunuh keempatnya akan memberimu 55%. Bahkan lebih tinggi daripada membunuh 2 mayat hidup. Dylan tertawa. Apakah itu Luo Feng atau Dylan? Terhadap permintaan perusahaan alam semesta virtual untuk membantai 1,2 juta, mereka hanya terkejut tetapi tidak memiliki rasa ketidakadilan atau ketidakpuasan. Karena Luo Feng dan Dylan, yang satu mewarisi ingatan, yang lain adalah makhluk kuat yang telah hidup untuk waktu yang lama, maka keduanya jelas tentang betapa brutalnya perang ras di alam semesta yang luas. Bahkan beberapa dari ras lain yang lebih kuat, yang telah diekspos atau terungkap di wilayah umat manusia, tanpa cara untuk melarikan diri, mereka akan melakukan pembantaian gila-gilaan, itu saja bisa mengakibatkan triliunan manusia mati. Karena itu,
Saat dinilai bahwa seseorang adalah pengkhianat umat manusia, melakukan sesuatu untuk ras lain, mereka akan segera dijatuhi hukuman mati. Yang mulia, dari sini ke planet Fajar Merah, dengan kecepatan kapal planet Yunmo, itu akan memakan waktu 16 hari. Dylan tersenyum, Yang mulia harus beristirahat. Luo Feng mengangguk dan kembali ke tempat istirahatnya. Saat dia kembali, dia mengirim seutas kesadaran ke jaringan alam semesta virtual dan memasuki Pulau Ametis. Alam semesta virtual, Pulau Kecubung. Pulau yang sangat indah yang seluruhnya terbuat dari batu kecubung ini adalah kantor Departemen Ganwu. Utusan. Saat Luo Feng berjalan di dalam istana utama yang megah, para penguasa domain, penguasa sektor, dan makhluk abadi yang melihatnya semua membungkuk dengan hormat. Setelah beberapa saat, dia tiba di aula resepsi. Luo Feng, cepatlah. Pejabat petir ungu berteriak dengan penuh semangat, pemimpin tentara ke-9 sudah lama berada di sini. Luo Feng tersenyum pada petugas petir ungu dan berjalan bersama ke aula. Di dalam aula yang luas, ada meja batu yang benar-benar hitam. Di sekelilingnya ada singgasana besar. Saat ini ada 3 orang yang duduk di singgasana. Mereka adalah pejabat bulu emas, pejabat Blackyan, dan seorang pria tinggi dan kurus yang sepenuhnya ditutupi baju besi hijau. Pria jangkung dan kurus ini tingginya sekitar 8 meter, kulitnya berwarna baja, tatapannya dingin dan bibirnya ungu. Bahkan ketika dia duduk di sana, dia mengeluarkan energi yang menakutkan, hampir seolah-olah dia benar-benar terbuat dari petir yang tak ada habisnya, tidak ada yang bisa mendekat. Dan di belakangnya berdiri samar-samar, dengan pandangan sekilas, setidaknya ada 100. Pemimpin tentara ke-9, Luo Feng tersenyum dan berjalan mendekat. Utusan. Pria jangkung dan kurus itu turun dari singgasana dan tersenyum saat dia berjalan mendekat. Keduanya bertukar pandang dan saling tersenyum. Menurut perintah perusahaan alam semesta virtual, jutaan tentara kami dari pasukan ke-9 negara alam semesta Ganwu akan berada di bawah komando Anda. Pria jangkung dan kurus itu berkata dengan serius, suaranya seperti 2 keping baja yang saling bertabrakan. Tidak ada kepatuhan, kita semua berjuang untuk perusahaan alam semesta virtual dan kemanusiaan. Luo Feng tersenyum. Pria jangkung dan kurus itu tidak bisa menahan senyum lebih lebar saat mendengar ini. Lagi pula, dia adalah level resmi yang tidak pernah mati dan pemimpin pasukan ke-9, posisinya sangat tinggi, maka ketika dia mendengar dia akan berada di bawah domain Lord level 9 Pang, dia agak tidak senang di dalam. Namun setelah mendengar kata-kata Luo Feng, itu membuat rasa hormat yang pantas dia dapatkan sebagai level resmi abadi dengan status yang luar biasa. Luo Feng, wanita berjubah hitam itu tersenyum, biarkan saya memberi Anda pengenalan sederhana tentang pasukan ke-9. Luo Feng mendengarkan dengan seksama. Tentara ke-9 juga dinamai Tentara Kolektif ke-9, dibentuk dengan 100 kelompok. Wanita berjubah hitam itu berkata, setiap kelompok memiliki 1 abadi, 100 penguasa sektor, 1000 penguasa domain, dan 10.000 level alam semesta. Seluruh pasukan ke-9 memiliki lebih dari 1 juta tentara. Luo Feng mengangguk. Setiap tentara yang menuju ke perang di luar memiliki setidaknya 10.000 orang. Dan tim penjaga Luo Feng terdiri dari 1 abadi, 10 penguasa sektor, 100 penguasa domain dan 1000 level alam semesta, itu hanya 1/10 dari pasukan normal. Itu sebagian besar hanya tim penjaga, tapi sangat penting. Oleh karena itu penguasa sektor dalam tim adalah semua penguasa sektor puncak dan semua diakui oleh undang-undang asal. Dan tentara normal yang berperang tidak begitu boros. Pasukan dengan 100 penguasa sektor, mungkin hanya ada beberapa di tingkat puncak dan diakui oleh hukum.